Halo, selamat datang di Proof Teori Proof, di mana kita akan membuktikan teori-teori. Tapi sebelum itu kita akan lanjut dulu mengenai pembahasan kita sebelumnya terkait dengan riset pemasaran. Nah, selanjutnya, ya kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai proses ya, bagaimana riset pemasaran, kita lanjut ke riset primer, ya, primary research. Nah, apa itu primary research? Riset primer itu adalah bagaimana kita mengelompokkan data, mencari data, mengumpulkan data yang benar-benar baru, yang belum ada orang yang mengumpulkan data. Nah, itu disebut dengan data primer. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data riset primer ini? Nah, ada beberapa metodenya. Yang pertama, kuesioner. Bisa berupa Google Formulir ataupun uh, kertas yang berisi formulir-formulir tertentu. Nah, kemudian ada yang kedua itu focus groups, discussions. Nah, biasanya ini lebih menggunakan jadi mereka mengumpulkan beberapa orang dulu, mungkin lebih dari 2, kemudian melakukan sebuah diskusi. Kemudian kita bisa mendapatkan data-datanya dari diskusi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada observation, di mana kita bisa mengamati secara langsung, misalnya perilaku konsumen, ataupun kita bisa mengamati secara langsung bagaimana keadaan toko tersebut. Nah, seperti itu. Nah, next, itu ada keuntungan dan juga kekurangan dari riset primer. Ya, keuntungannya itu datanya itu lebih relevan dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kemudian juga baru, ya, datanya itu baru, dan karena baru inilah kompetitor tidak akan punya data yang sama ya seperti yang kita udah punya ini, dan ini merupakan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kerugiannya itu ada time consuming, ya, jadi lama, perlu waktu yang lama dalam mengumpulkan datanya, apalagi kalau misalnya datanya banyak, populasinya banyak, sampelnya banyak ya. Kemudian jadi juga mahal ya, ngumpulin data itu perlu banyak biaya transportation, biaya makan, biaya pengembangan penelitian, ya, biaya untuk analisisnya, biaya untuk ini itunya banyak banget. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ada kemungkinan untuk hasilnya itu bias, bisa dikarenakan karena sampelnya itu terlalu kecil, ataupun kemudian dalam proses cari datanya, pertanyaan-pertanyaannya itu masih banyak yang bias, nggak konsisten ataupun nggak valid ya. Kemudian juga dari yang penanya ya, kemudian yang wawancarai, yang bertanya kepada responden, itu mungkin ada kesalahan pengucapan yang akhirnya menyebabkan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa jenis riset ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu kita ngumpulin data yang berupa data numerik ya, angka numerik ya, datanya itu berupa angka-angka. Kemudian datanya itu biasanya besar ya, dalam skala yang besar sampelnya. Nah, kemudian kalau kuantitatif juga proses analisisnya itu mudah. Nah, untuk mendapatkan data kuantitatif itu biasanya kita pakai questionnaire ya, Google Forms maupun formulir kertas biasa. Nah, kemudian yang satunya itu ada kualitatif research ya, riset kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu bagaimana kita ingin dapetin data-data berupa opini, kemudian sikap, dan juga perasaan. Nah, biasanya lebih berguna dan lebih mendalam pembahasannya. Tapi data kualitatif itu lebih sulit untuk didapatkan dan juga lebih sulit untuk dianalisis. Nah, untuk metode yang digunakan untuk meraih data kualitatif ini bisa dari focus group discussions maupun interview secara mendalam. Nah, kemudian selanjutnya ada sampling. Nah, apa itu sampling? Sampling adalah bagaimana kita itu metode di mana kita memilih sesuatu yang lebih kecil, yang lebih sedikit, yang mana itu akan mempresentasikan dari responden kita ya, dari populasi yang ada. Nah, populasi itu apa? Populasi adalah sesuatu yang ingin kita teliti. Misalkan kita ingin meneliti orang-orang yang udah membeli produk, orang-orang yang
kita ingin meneliti persepsi produk A. Nah, maka kan kita perlu orang-orang yang udah pernah pakai produk A. Ya, nah populasinya itu produk A. Kemudian sampelnya apa? Sampelnya kita bisa pilih random atau ya dan lain sebagainya. Kita akan bahas metodenya nanti. Nah, dalam kita melakukan sampel, mencari sampel, kemudian menentukan sampel itu perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Karena jika sampelnya itu tidak mempresentasikan keseluruhan populasi, maka ini akan berdampak kepada hasilnya, yang mana akan keliru, salah, ataupun bias, ataupun tidak tepat. Nah, di sini ya, yang tadi aku udah mention, kita akan jelasin mengenai metode-metode sampling. Nah, di sini ada 3 metode sampling. Random sampling yang pertama itu dimana semua populasi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih jadi sampel. Ya, jadi kita random aja gitu. Misalkan kita mau meneliti orang bagaimana bagaimana konsumen melihat kualitas produk A gitu ya. Nah, maka kita kan perlu populasinya tuh kita meneliti orang-orang yang udah pakai produk A. Nah, kita kan nggak bisa meneliti atau nyari tahu semua datanya ya. Kita perlu sampel ya, milih beberapa orang. Nah, kalau random sampling ini ya kita pilih random aja, acak udah siapa aja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kuota sampling. Nah, kalau kayak gini itu kita bagi-bagi lagi. Misalnya oke, yang pernah pakai produk A. Nah, tapi kita bagi lagi usianya berapa ya. Misalkan gitu, usia, jenis kelamin misalnya berapa. Nah, kalau di kuota sampling itu masing-masing segmen itu punya persentasenya ya. Misalkan gini, kita mau nyari tahu persepsi kualitas produk kursi roda gitu ya. Nah, kita terus nyari tahu, kita milih sampelnya itu misalkan 80% itu dari sampel kita itu usianya di atas 60 tahun. Nah, kemudian 20%-nya itu yang di bawah 20 tahun. Jadi begitu. Jadi di masing-masing kriteria itu kita kasih persentasenya. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga itu stratified sampling, di mana kita itu akan membagi beberapa kriteria ya dari populasi kita. Misalnya jadi kita akan nyari tahu persepsi kualitas dari produk A gitu ya. Maka kita pilih nih satu aja segmennya. Misalkan ada orang-orang yang udah nikah tuh, atau orang yang udah punya anak gitu, apa orang-orang yang sedang kerja ya, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh fokus ke satu aja. Misalkan ke orang-orang laki-laki yang sudah menikah gitu. Nah, setelah itu kita tahu laki-laki yang sudah menikah. Nah, selanjutnya random aja itu, pokoknya yang udah nikah gitu ya, nggak ada persentase pokoknya sampelnya adalah yang udah pakai produk A, kemudian yang udah nikah gitu ya. Nah, selanjutnya ada reliability of sampling. Jadi sampel itu perlu reliable. Reliable itu maksudnya apa? Maksudnya adalah konsisten ya, diteliti berapa kali pun hasilnya tetap sama ya. Nah, jadi semakin besar sampel kita, maka datanya kemungkinan besar akan semakin reliable. Nah, bagaimanapun, kalau misalkan kita meningkatin sampel, maka akan ada peningkatan biaya juga. Nah, kemudian berapa persen sih sebuah sampel itu dikatakan reliable? Nah, ada yang namanya confidence level. Biasanya itu 95%. Nah, maksud dari 95% confidence level itu apa? Maksudnya misalkan kita melakukan sebuah penelitian ya, yang menunjukkan, nah kemudian didapatkanlah datanya bahwa ternyata ada pengaruh harga terhadap penjualan gitu ya. Nah, kalau misalkan datanya reliable, kita mau meneliti misalkan sebanyak 20 kali gitu ya, sebanyak 20 kali kita teliti. Nah, 19 kali penelitian itu menunjukkan bahwa memang ada pengaruhnya harga terhadap penjualan. Nah, begitu. Kalau misalkan ternyata didapatkan itu cuma 18 penelitian yang mengatakan seperti itu dari total 20 penelitian, maka itu belum dikatakan reliable jika patokannya adalah 95% confidence levelnya itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada statistical tools. Nah, statistical tools itu nanti kita buat analisis
data-data yang udah kita peroleh. Nah, ada berbagai metode, kemudian alat, tapi kita nggak pakai semuanya, kita pakai yang memang kita butuhin aja. Nah, di sini ada multiple regressions. Nah, multiple regression itu gunanya buat kita cari tahu pengaruh antara variabel. Misalnya kita ingin tahu pengaruhnya harga terhadap penjualan ataupun pengaruh citra produk kita terhadap penjualan. Itu. Nah, selanjutnya ada diskriminan analisis, di mana kita nyari tahu perbedaan tertentu dari suatu kategori. Misalnya ada kategori loyal dan nggak loyal. Kita cari tahu perbedaan konsumen yang loyal dan nggak loyal itu gimana sih gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada conjoint analysis. Conjoint analysis itu dimana kita nyari tahu perbedaan beberapa atribut dari produk. Misalnya ada harga, kemudian ketahanan, kemudian pelayanan, kemudian citra. Nah, menurut konsumen ini yang paling penting tuh yang mana sih? Di ranking lah 1 sampai 5 misalnya dari ketiga indikator tersebut ya. Ada harga, ketahanan, kualitas, pelayanan dan lain sebagainya. Itu kalau conjoint analysis. Nah, selanjutnya itu ada cluster analysis di mana kita tuh membagi data ke dalam beberapa kategori yang beberapa kelompok yang kelompoknya itu mempunyai kesamaan faktor. Misalnya gini, misalnya kita tuh mau cari tahu bagaimana sih konsumen dalam membeli produk teknologi. Nah, selanjutnya kita akan dapetin tuh ya tingkatan-tingkatannya. Ada orang-orang yang ada keluaran teknologi terbaru langsung beli. Kemudian ada yang ya nunggu beberapa waktu, ada yang sedang-sedang aja nunggu 1 tahun 2 tahun gitu, beberapa bulan gitu. Kemudian ada yang lama banget nggak langsung beli, ada yang benar-benar nunggu bekas aja gitu ya, nunggu lama banget baru mereka beli. Nah itu jadi membagi ke dalam beberapa tingkatan gitu. Nah kalau multidimensional scaling itu dimana kita menghasilkan sebuah peta persepsi dari konsumen terhadap produk-produk pesaing misalnya. Ya, misalnya kita mau tahu gimana sih persepsi konsumen terhadap produk A, produk B, produk C. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai definisi market opportunity, market segment, dan target market. Nah, oh ya, buat kalian yang belum tahu, jadi aku tuh lagi ada program menguji teori tentang latihan-latihan yang bakal bikin kita tuh lebih bagus. Nah, aku tuh ragu sama uh, analisis ini gitu, penelitian ini. Nah, makanya aku mau buktiin ini, jadi aku upload tiap hari. Apakah benar aku bakal jadi lebih baik ngomongnya atau enggak gitu. Nah, buat kalian yang kalau misalkan aku satu aja kali nggak upload dalam 1 hari, absen upload, tolong kasih tahu dan kalian berhak 50.000 karena aku pengen konsisten. Tolong bantu aku buat konsisten dengan kalau misalkan aku nggak konsisten, kasih aku hukuman dengan ngasih kalian 50.000 gitu. Oke ya, thank you, terima kasih ya. Kalau ada yang kurang paham bisa komentar aja. Thank you.